Pas de soleil, 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 pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Kita hari ini ada segmen podcast on the road, masih di tempat yang sama di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di mana nih Pak? Di Ampet. Di Ampet. Bapak boleh lebih dekat Pak di sini. Mantap. Nah, hari ini kalau kemarin kita ngobrol dengan Haji Edi, pemilik dari Hambatan Baru. Ternyata saya nggak ada niat untuk podcast dengan beliau yang satu ini. Ternyata di sini dia pembuat keleles, ya Pak ya? Ya. Keleles di Desa Ampet ini di Kabupaten Pamekasan. Jadi maka tidak akan saya lewatkan kesempatan ini yang tanpa sengaja saya menemukan beliau. Jadi satu tempat saya bisa dapat dua liputan. Namun sebelum kita ngobrol dengan beliau, seperti biasa, intro dulu. Intro. Oke, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih ceritanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, tetap semangat, tetap sehat ya. Oh ya, sebelum lanjut Pak, gimana kalau kopinya kita seruput terlebih dahulu, biar santai, biar nggak tegang Anda, saya ajak ngobrol. Oke, kita kopi dulu. Alhamdulillah, kopinya masih mantap. Karena kopi yang sama yang itu kemarin. Oke, Pak, saya panggil Bapak apa Mas nih yang enak? Mas aja ya. Mas aja. Kalau Bapak terlalu tua. Oke, ini kalau boleh tahu teman-teman mungkin pengen tahu namanya siapa? Kameranya sana ya. Halik. Oh, Mas Halik. Ya. Mas Halik, kalau boleh tahu, Mas Halik ini udah berapa lama sih menjadi pengrajin ini, pengrajin keleles? Udah lama Mas. Paling berkisar 15 tahunan. Widih, sekarang umur berapa? Umur 32. 32, 15 tahun. Itu Mas Halik belajar sendiri atau ada orang yang mengajarkan ke Mas Halik apa Halik? Halik. Mas Halik. Apa ada orang yang mengajarkan Mas Halik? Ya, orang tua saya. Oh, awalnya orang tua. Bapak ya? Ya, Bapak. Bapak yang mengajarkan ke Mas Halik. Mohon maaf kalau boleh tahu nih, mohon maaf ya. Bapak masih ada atau Almarhum. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Berarti Bapak sebelum almarhum sudah mewariskan keahlian ke sama Mas Halik.
Nah, ketertarikan Mas Halik dengan keleles ini awalnya dari mana kok? Apa abah yang maksa, "Lik, kamu belajar ini, anu keleles biar nanti tuanya apa?" gitu. Awalnya ada cerita nggak? Enggak. Cuman enggak ada kerjaan lain. Jangan jauh-jauh dari mic-nya. Gimana? Enggak ada kerjaan lain selain itu kan. Lah, iya, nggak ada pekerjaan lain, berarti kan ada ketertarikan sebelumnya. Kalau pekerjaan banyak sebenarnya, kayak bertani, kerja di pabrik, jadi direktur atau punya pabrik apa, sebenarnya banyak. Kenapa Anda kok tertarik dengan keahlian Bapak awalnya? Kamu Mas Halik yang Ya sambil ingin merawat sapi itu. Kan enggak jauh kerjanya. Oh gitu. Apa dulu mungkin tertarik dengan karapan sapi, kemudian pas tertarik ke ini Mas Halik? Iya, tertarik ke kerapan sapi Mas. Terus pas kerja itu. Kerja Keleles itu. Mas Halik yang minta, "Pak, ajarin aku Pak," atau Bapak yang Enggak. Dan ngajar sendiri saya. belajar sendiri? Belajar sendiri. Kok bisa? Iya, kan lihat-lihat. Oh iya benar. Berarti Mas Halik ini melihat Bapak almarhum ya, ketika bekerja mungkin dilihatin, oh kayak gini. Akhirnya Mas Halik mengerjakan sendiri itu waktu ada Bapak atau Bapak sudah almarhum mau mengerjakan sendiri? Sama bapak itu. Oh awalnya mungkin bantu-bantu maksudnya? Bantu. Oh bantu-bantu. Akhirnya bisa Kerja sendiri. Bapak meninggal dunia, akhirnya Mas Halik kerjakan. Nah, ini Mas Holik, biasanya yang pesen ke Mas Holik ini tim dari mana? Apakah Bangkalan, Pamekasan? Bangkalan yang banyak Bangkalan. Oh, rata-rata Bangkalan ke sini? Semuanya. Hampir semuanya. Boleh tahu nggak? Boleh disebutin nggak? Kan tim karapan sapi banyak nih di Bangkalan. Seperti Haji Tohir. Oh, mesinnya ke sini. Iya. Mungkin ada lagi. Kades Loke itu. Kades. Oh, Baramli. Oh, mesennya ke sini Mas Holik. Sonar. Mas Holik siapa? Halik ya, Mas Halik. Sonar juga ke sini. Ya, Kades Lantai itu. Abah Hamden. Hamden. Abah Hamden. Nah, ini kalau boleh tahu Mas Halik, harganya berapa sih satu keleles? Ini dalam bentuk mentahan ya, belum dicat sama sekali ya. Mentahan itu berapa? Kalau ukuran pool A berapa, C berapa, B berapa? Kalau pool A itu kadang 1.200.000. Sebentar, saya potong. Kok bilang kadang? Berarti Enggak, kan ini ada berarti kadang berarti ada perbedaan nih. kalau tim-tim besar itu kan usaha bagus Mas. Ya bisa meningkat. Oh gitu. Jadi tim ini berpengaruh ke harga keleles. Berarti harganya nggak sama dong. Kalau tim kecil itu kan Kasihan ya. Kasihan. Oh gitu. Tergantung ekonomi ya. Tergantung dari ekonomi dari tim. Kalau tim besar biasanya kurang 50, 100. Oh perbedaannya 50-100 sih nggak banyak ya Mas Olik. Kalau yang full C Mas Olik 1 juta. 1 juta. Yang full C nih ya. Kalau yang full B? Ya sama polisi. Oh full C dengan full B ini sama ya 1 juta. Cuman di full A yang berbeda. 1 juta 200. 1,5 juta mungkin. 1,5 juta. Oh gitu. Nah ini Mas Olik, yang dipakai kan ini pakai bambu kan, nggak pakai kayu. Ya rata-rata kan ya ada sih kayunya ada, cuman Tapi sedikit. Hampir keseluruhan ini menggunakan bambu. Bambu yang biasanya digunakan oleh Mas Holik itu bambu apa? Kan banyak jenis, ada bambu apa, rengreng apa, bambu kan macam ada osok kan kayu. Bambu apa biasa Mas Holik? Bambu runcing. Bambu kecil. Bambu runcing buat perang Mas Holik. Bambu apa? Bambu kecil itu Mas yang mana? Apa namanya? Mungkin kan ada bambu kan macam-macam. Tahu nggak? Tidak tahu bambu. Masya Allah, pengrajin dulu nggak tahu. Pokok bambu ya. Bambu ya yang di Tongkeun. itu yang kecil. Oh gitu bambunya. Nah untuk mengerjakan satu keleles butuh berapa waktu Mas Ulik? Siapa 1 minggu atau 1 bulan Mas Ulik? Paling kadang 1 minggu 1 minggu udah selesai. selesai. Nah ini kalau bambu kan rata-rata kan ada yang jarang yang lurus kan, rata-rata bengkok. Itu ngelurusnya pakai apa Mas Ulik? Pakai itu Dibakar ya? dibakar. Oh pakai api? Nggak diolesin minyak atau air, cuma dibakar. Terus di itu kan lemas kan ya, udah lemas baru dilurusin ya. dilurusin. Oh gitu. Nah ini Mas Ulik
Mas Holik kan pengrajin keleles. Boleh dikatakan sejak tahun setelah 2019, anggaplah 2019 sampai 2021 ini, boleh dikatakan sudah tidak ada kerap. Ya tidak. Ini penghasilannya menurun drastis atau? Iya. Itu yang dirasakan Mas Holik ya. Jadi pemesanan berkurang. Kalau dulu sebelum musibah ini melanda, si Covid Marcona ini dalam 1 bulan penghasilan Mas Holik berapa sih Mas Holik? Kalau boleh tahu? Ya ada nantu Mas dalam perjalanan. Enggak kan mungkin lebih banyak yang waktu itu ya, lebih banyak. Sedangkan yang sekarang ada. Menyedihkan ya. Menyedihkan, ada ring mesin terus. Iya, nggak ada kerap ya. Nggak ada kerap. Gitu. Selama ini dalam 1 bulan 2 bulan yang mesen 1 2 atau berapa Mas Holik? Paling 1, kadang 2. Oh, kalau ada kerap biasanya? Ada kerap Mas. Paling 1 bulan kadang 5 6 gitu. Berarti perbedaannya sudah bukan 50% ya, berkurang sekitar 80%. Nah ini selain menggarap keleles, Mas Halik ada kegiatan lain, bertani atau ngerawat sapi itu. Oh, ngerawat sapi punyanya Haji Edi ini ya. Oke, terima kasih banyak Mas Halik atas waktunya. Maaf mengganggu. Semoga pandemi ini segera berakhir, kembali normal, dan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya bisa kembali pulih seperti sedia kala. Itu aja obrolan saya dengan Mas Halik podcast pada hari ini di channel YouTube Yan Blue 78. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Ingat, jika ikhlas. Kalau nggak ikhlas, lewatin aja dulu. Yang penting nonton. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada. Bye-bye.